Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa afhamana bi syari'atil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Faya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada momen yang penuh dengan berkah ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian takwa dengan sebenar-benarnya takwa, takwa dalam artian konsisten dalam menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Karena hanya keimanan dan takwalah yang akan mampu menyelamatkan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan juga kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui. Quran surat Al-Anfal ayat 27. Ayat ini dengan sangat jelas memberikan pemahaman kepada kita agar senantiasa kita menjaga amanah dan tidak mengkhianati amanah-amanah yang dibebankan kepada kita. Apapun jenis amanah itu, seberapa kecil atau seberapa besar, amanah itu harus tetap kita laksanakan dengan profesional dan dengan maksimal. Amanat memiliki cakupan yang sangat luas sekali. Di antaranya amanat dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan amanat dalam meninggalkan segala perintah Allah. Amanat dalam menjaga kehormatan, amanat dalam menjaga harga diri, amanat dalam menjaga jiwa dan raga dalam jabatan atau kekuasaan, amanat dalam menjaga hukum, dan amanat-amanat yang lainnya, bahkan amanat dalam menjaga lingkungan dan alam semesta, serta bahkan amanat dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Semua itu dalam ajaran agama Islam disebut dengan istilah at-taklif atau beban hukum. Beban hukum yang diamanahkan kepada seorang hamba atau kepada manusia, baik itu secara vertikal antara seorang manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun secara horizontal antara seorang manusia dengan dirinya sendiri atau seorang manusia dengan orang lain. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini para ulama mengatakan sumiyat taklifu amanatun li'anna man qassarahu fa'alaihil gharamah wa man addahu falahul karamah. Semua beban hukum yang
diemban oleh seorang manusia atau seorang hamba adalah dinamakan taklif. Karena itu barang siapa yang meninggalkannya, barang siapa yang meninggalkannya, maka ia akan mendapat hukuman, maka hukuman baginya. Dan barang siapa yang menunaikannya, maka kemuliaan untuknya. Dalam kitab Nadhratun Naim fi Makarimi Akhlaqir Rasulil Karim, juz 3 halaman 53. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat manusia yang paling mulia di muka bumi ini adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mempertentangkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Sedangkan malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihi salam, juga mendapatkan gelar Ar-Ruhul Amin. Keduanya mendapatkan gelar kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Amin. Karena keduanya adalah profil hamba yang paripurna. Profil hamba yang paripurna. Keduanya dapat dipercaya dan mampu mengemban amanah-amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tuntas dan secara sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah wajib hukumnya bagi kita menjaga dan menunaikan segala jenis amanah yang dibebankan kepada kita. Dan jika kita diberi sebuah amanah, maka pastikanlah bahwa diri kita mempunyai kapasitas dari amanah tersebut dan juga mempunyai komitmen moral untuk menunaikannya. Begitu juga sebaliknya, saat ada orang lain yang meminta amanat kepada kita, maka pastikanlah kita memberikan amanat kepada orang yang tepat, orang yang mempunyai kapasitas, mempunyai komitmen moral dalam menjalankannya. Karena apa? Karena amanah bukan hanya sekedar urusan duniawi yang fana dan sementara ini, melainkan amanah merupakan urusan ukhrawi yang abadi dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, bahkan gunung-gunung yang besar-besar, akan tetapi semuanya menolaknya karena mereka khawatir tidak mampu untuk melaksanakannya. Fa'abaina ayahmilaha, akan tetapi manusia mau mengemban amanah tersebut. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat 73. Dalam hal amanah juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, an Abi Dzarrin qala, ya Aba Dzarrin, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqiha
walladzi wa addalladzi alaihi fiha illa man akhadhaha bihaqqiha wa addalladzi alaihi fiha. Suatu ketika Abu Dzar datang kepada Rasulullah lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Ya Rasulullah, bukankah engkau akan menggunakanku dalam sebuah jabatan? Lalu Abu Dzar berkata lagi, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata serta memukul pundak Abu Dzar, "Ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, innaka dha'ifun, sesungguhnya engkau adalah sosok yang lemah. Wa innaha amanatun, dan sesungguhnya jabatan adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun, amanah itu akan menjadi kenistaan dan penyesalan di hari kiamat nanti. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali bagi orang-orang yang memberikan hak-haknya. Wa addalladzi alaihi fiha, dan orang yang menunaikan kewajiban amanah yang ada pada dirinya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala jenis amanat yang tidak mampu kita emban dan tidak mampu kita laksanakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan dan selalu memudahkan langkah kita untuk melaksanakan atau menunaikan segala jenis amanah-amanah yang kita pikul saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudusihi faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radallahu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.